berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat, semuanya diberkati Tuhan, bisa berkumpul bersama keluarga, menikmati kebersamaan dan kegembiraan bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat yang terbaik dalam kehidupan kita, berkat terbaik dalam hidup kita adalah karena kita boleh menghampiri Tuhan tanpa perlu merasa takut untuk dihukum, dimurkai, karena Yesus Kristus sudah membayar lunas, sudah menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu mari kita memakai beberapa waktu ini untuk menikmati hadirat Tuhan lewat pujian, penyembahan, dan perenungan akan firman Tuhan lewat doa-doa kita. Tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidupmu saat ini, percayalah bahwa Bapa di surga sangat peduli. Dia mengundang kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sungguh sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang mestinya membuat kita selalu ada pengharapan. Keadaan apapun, mari kita datang kepada Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah-Mu sempurna dalam Yesus Kristus. Saat ini kami menghampiri Engkau Tuhan dengan pujian kami, penyembahan kami, hati yang terbuka terhadap kebenaran firman-Mu. Tuhan hadir, Tuhan nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan kasih-Mu, kekudusan-Mu dalam hidup kami. Kami juga membawa semua permasalahan hidup kami, beban berat kami, karena kami sangat percaya dalam hadirat Tuhan, kami akan menjadi lega, kami akan bisa menjadi tenang, pikiran kami tidak lagi tertekan, jiwa kami tidak lagi menjadi tertekan sedemikian rupa. Kami bisa menjalani hari-hari ini dengan penuh semangat, penuh sukacita dan pengharapan, karena kami tahu Bapa sungguh mengasihi kami semuanya. Engkau bahkan memberi kami jalan keluar yang terbaik untuk setiap permasalahan yang saat ini sedang kami alami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertata
Terima kasih Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak ditinggikan, layak dimuliakan. Sebab namamu besar, namamu di atas segala nama. Glory bagimu, Yesus, Kau segalanya dalam hidup kami. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ada banyak alasan orang mengikut Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak alasan orang pergi ke gereja. Dari berbagai alasan itu, ukuran kesejatian iman orang kepada Yesus kembali kepada apa yang Tuhan katakan Yesus tentang yang namanya pengikut, yang namanya murid. Sebelum kita sharing lebih lanjut, sebenarnya apa sih ciri yang paling penting dari murid Yesus Kristus? Kita akan mendengar dulu kisah bagaimana orang salah punya motivasi ikut Tuhan sehingga dia menjadi kecewa akhirnya. Ya, siapa yang mau cerita ya? Saya, Pak. Saya punya saudara, dia kerja di salah satu aparatur negara lah, dan dia bagian penggajian. Dia bagian penggajian, dan ternyata karena dulu sistemnya penggajiannya pekerja itu, karyawan, manual, Pak, nggak by rekening. Dan ternyata dia sudah makan hampir 50% gaji selama 1 tahun, gaji karyawan itu. Dan dia bingung untuk bayarnya bagaimana gitu. Dan dia kemana ngutangnya juga dia bingung gitu, karena sudah puluhan ya, ratusan ya, bukan puluhan. Nah, pada saat itu ada yang menawarkan, dan sayangnya dia mau gitu. Dia menawarkan, yaudah kamu masuk ke keyakinanku, nanti aku akan melunasi semua hutangmu gitu. Dan karena dia mungkin sudah bingung dan stres dari mana jalannya untuk menutupi semua hutangnya, akhirnya dia ikut dan meninggalkan Tuhan gitu. Dan ternyata setelah dia ikut ke agama temannya itu yang menawarkan, 1 rupiah pun tidak ada yang dibayarkan hutangnya dia gitu. Tapi sudah terlanjur, dia sudah meninggalkan Tuhan. Dan dia terseret lebih jauh, Pak. Dan akhirnya dia menjual asetnya lah, rumah, kendaraan. Dan pada saat dia meninggal dengan cara bukan pengikut Kristus, kasihan gitu. Dan sampai dia meninggal pun hutangnya masih tetap ada. Dan akhirnya istrinya lah yang menyicil pada saat itu. Gitu sih, Pak. Dan dia diiming-imingi dengan hal yang membuat dia percaya, dan akhirnya ibarat kata zong lah. Ya. Nah, ada banyak orang berpikir kan begitu, pindah satu keyakinan ke keyakinan yang lain. Hitung-hitungannya hanya supaya kelihatannya di sana rezekinya lebih lancar, di sana lebih punya jabatan, di sana lebih punya banyak harta.
Itu yang jadi pikiran. Sebenarnya kepercayaan apa saja, keyakinan apa saja, di sana ada orang-orang yang secara ekonomi sangat di bawah, ada yang sangat di atas. Jadi ada orang yang kaya raya, ada yang kaya, ada yang biasa saja, ada yang miskin. Semua agama ada, semua keyakinan ada. Demikian juga soal masalah, soal sakit penyakit. Sakit penyakit kan juga tidak kenal agama. Masalah tidak kenal agama. Masalah itu datang kepada semua manusia, keyakinannya apa saja. Makanya orang akan menjadi kecewa kalau akhirnya dia pindah keyakinan, alasannya hanya supaya hidupnya lebih enak. Jalan hidupnya jadi lebih lancar, rezekinya lebih banyak. Termasuk ketika dia jadi orang Kristen berpikirnya seperti itu, dia pasti akan kecewa. Pindah kemana saja tetap masalah ada. Selama masih manusia tinggal di dunia, masalahnya juga masih ada. Makanya kita perlu menguji sebagai orang Kristen, motivasi kita ikut Tuhan apa? Apakah kita juga ingin menjadi lebih kaya, punya kedudukan? Kalau itu yang jadi motivasi kita, siap-siap menjadi orang yang kecewa. Karena realita hidup itu nggak begitu. Itu menghinggapi siapa saja kan masalah itu, bukan karena agamanya apa. Kalau begitu Pak, saya ada pertanyaan ya Pak. Ya. Siapa ya Pak yang orang yang bisa memenuhi kriteria sebagai murid Yesus gitu Pak? Kita lihat saja apa kata Tuhan Yesus ya. Murid Yesus seperti apa? Yang jelas orang-orang yang hanya pengen jadi kaya ikut Yesus pasti kecewa. Orang-orang yang pengen jabatan tinggi ikut Yesus alasannya supaya punya jabatan tinggi pasti akan kecewa. Karena apa yang Tuhan katakan itu melampaui hal-hal yang sifatnya sementara ini. Ada hal-hal yang lebih prinsip dalam hidup ini. Kita buka Injil Lukas. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35 itu menjelaskan dua kriteria penting nih. Kalau ingin menjadi murid Kristus sejati ini, ada dua hal yang harus kita perhatikan ya, karena seorang murid itu berbeda hanya sekedar ngikut-ngikut saja, penggembira gitu maksudnya ya. Seorang murid berarti kan seseorang yang mau belajar dari gurunya, orang yang mau hidup seperti gurunya, orang yang mau mengidentifikasikan dirinya dengan gurunya. Pengertian murid itu seperti itu. Jadi kalau engkau murid Kristus, maka berarti hidupmu harus diidentifikasikan dengan hidup Kristus. Makanya menjadi serupa dengan Yesus Kristus itu menjadi tujuan hidup, menjadi kebanggaan. Lalu melakukan apa yang Yesus ajarkan itu menjadi sukacita karena saya murid. Dengan guru itu hubungannya sangat dalam begitu di masa itu. Beda dengan murid di masa kini ya. Kadang-kadang kita kan urusannya hanya sekolah saja. Tetapi guru dan murid di masa itu berarti memang hidupnya menyatu dengan gurunya dan mengidentifikasikan hidupnya dengan gurunya. Bangga kalau bisa melakukan apa yang diajarkan, diperintahkan oleh gurunya. Itu di masa itu ya. Kita baca dulu ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ternyata sulit ya. Dari ayat ini coba kita perhatikan. Jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci. Jadi kata membenci di sini tidak bicara benci yang kalau kita misalnya ada orang yang jahat dengan kita, kita jadi benci. Kalau ada orang yang menyakiti hati kita, kita jadi benci. Enggak, ini bicara tentang sebuah hubungan, sebuah ikatan batin yang sangat kuat. Kalau ingin menjadi murid Kristus sejati, cinta kita, kasih kita kepada Tuhan Yesus itu harus lebih kuat dari cinta kita dengan orang yang paling istimewa dalam hidup ini. Makanya di situ kan disebutkan bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Ini bicara tentang kerelaan, keberanian untuk melepaskan hubungan-hubungan yang begitu dalam demi kasihnya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak orang gagal ikut Tuhan karena apa? Karena dia sangat
sangat risau bagaimana nanti perasaan orang tuaku. Kan ada banyak orang yang sebenarnya mendengar Injil, dia percaya, tidak berani buat keputusan untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Takut kehilangan ayah ibunya, takut kehilangan sahabat dan saudara-saudaranya. Murid Kristus orang yang berani melepaskan ikatan-ikatan yang sangat dalam secara batin, secara emosional demi Tuhan. Demi Tuhan. Orang yang seperti ini kualitas murid. Kriteria yang sangat penting. Berani nggak kamu melepaskan itu? Kalau memang harus. Tidak selalu ada konflik sih. Ada banyak orang tua yang begitu paham, bahkan mendorong kita. Ayo kamu harus mengasihi Tuhan lebih dari semuanya. Bahkan lebih dari papa mama. Ada orang tua yang kesadaran rohaninya tinggi seperti itu. Kalau nasihat papa atau mama ternyata tidak sesuai firman Tuhan, kamu bisa ingatkan, kamu nggak perlu taati. Orang tua yang sampai kesadaran rohani begitu asik banget ini bagi anak untuk bertumbuh. Tetapi sadar atau enggak, para orang tua kadang-kadang kan mengajarkan sesuatu yang tidak benar di mata Tuhan. Nggak apa-apalah nak, bohong dikit supaya nggak dimarahin guru. Itu kan, misalnya anaknya terlambat bangun, akhirnya masuk sekolah kan, itu bisa kena marah itu. Bilang aja, macet, bilang apa, kan bohong mah. Nggak apa-apa, bohong-bohong kecil, yang penting kamu nggak dimarahin. Secara nggak disadari, itu kan orang tua ngajarkan sesuatu yang salah. Orang yang mencintai Tuhan, murid Kristus akan berkata, Mama, aku harus tanggung jawab. Aku bangun kesiangan dan terlambat, aku tanggung jawab. Apapun risikonya, aku akan hadapi. Orang tua yang bijak akan dorong begitu. Ayo kamu terus masuk. Nanti gimana? Nanti dimarahin. Itu konsekuensi dari keterlambatanmu. Mengajar anak tanggung jawab dengan kelalaiannya atau kesalahannya. Bisa seperti itu kan? Kan nggak ada. Di Alkitab dikatakan ada bohong putih, bohong hitam. Bohong kecil, bohong besar. Tidak. Dosa itu ketika dilakukan makin lama kecil-kecil, karena dianggap kecil dilakukan terus-menerus. Akhirnya kan dianggap berarti bohong itu sesuatu yang biasa. Nanti pelayanan terlambat alasannya macet. Padahal macetnya di rumah, misalnya gitu, kan nggak bisa, harus dihadapi. Artinya begitu kan? Kadang-kadang orang Kristen hal kecil gitu dibiasakan, karena takut menyinggung perasaan orang lain, takut mengecewakan orang lain, takut orang lain marah. Murid Kristus itu rela melepaskan dari hal-hal seperti itu. Mungkin gara-gara aku jujur, aku dijauhi orang. Gara-gara jujur, orang marah dengan aku. Itu bagian dari proses. Murid Kristus akan berani. Saya sering, kadang-kadang kan orang Kristen itu sampai di mana? Di tol, gitu. Di tol gitu. Padahal tolnya Bogor, gitu kan. Tunggu sebentar ya. Kenapa nggak bilang maaf ya, aku terlambat nih. Masih jauh, tadi kesiangan. Itu baik. Paling kena ya dimarahin, dikomplain, ditegur begitu. Justru ketika kita lalai, ketika kita buat salah, ada orang yang menegur kita, ada orang yang marah kita, kita diingatkan, berarti ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang salah. Itu menjadi sebuah alat yang baik bagi kita untuk selalu mengingat bahwa ada sesuatu yang harus selalu kita perbaiki. Dalam Kristus itu sesuatu yang seperti itu biasa sebenarnya. Artinya bukan terlambatnya yang biasa, bohongnya biasa ya. Enggak. Ada yang menegur kita, ada yang marah dengan kita karena kelalaian dan kesalahan. Itu sesuatu yang biasa. Tetapi kalau kita menjaga perasaan orang lain, menjaga perasaan orang-orang terdekat, akhirnya kita kompromi dengan hal-hal yang berdosa. Itu berarti kita sudah melanggar kriteria murid Kristus. Murid Kristus sejati akan berani melepaskan ikatan-ikatan yang sangat dekat sekalipun karena untuk Tuhan. Karena kita mengasihi dan mentaati Tuhan. Bisa dipraktikkan dalam banyak hal. Tidak hanya hal-hal yang sangat besar sih. Hal-hal hari-hari begitu kita menunjukkan murid Kristus atau enggak. Kemudian kita lihat lagi ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Memikul salib. Murid Kristus akan mengalami salib. Salib di sini bicara tentang penderitaan yang kita alami
karena kita mau mengikut Tuhan, karena kita ingin melakukan kebenaran Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, karena iman kita mengalami tantangan, kita mengalami kebencian orang-orang lain, mengalami penolakan orang-orang lain. Kita mengalami yang seperti itu. Itu bukan penderitaan karena kesalahan kita. Misalnya karena kita lalai dalam melakukan sesuatu, akhirnya kita mengalami kerugian. Atau tadi cerita karena korupsi, akhirnya akan menghadapi kasus hukum. Nah, kalau ternyata korupsi ditangkap oleh KPK, kemudian dia masuk penjara, itu bukan salib. Itu artinya konsekuensi dosanya. Salib itu tidak buat salah, ingin lakukan yang benar, motivasinya tulus, tetapi kok dibenci orang, kok disalahpahamin orang, kok dijahatin orang, kok akhirnya mengalami masalah, itu salib. Cepat atau lambat, berat atau tidak, itu akan kita alami. Karena ketika kita serius ikut Tuhan, kita lakukan kebenaran. Ketika kita lakukan kebenaran, kita akan bertabrakan dengan apa yang dipercayai dunia ini. Akibatnya ada banyak orang dirugikan karena kejujuran kita. Ada banyak orang akhirnya merasa terganggu dengan kesetiaan kita, terganggu dengan kebenaran-kebenaran yang kita ungkapkan. Kita dapat musuh. Kita alami situasi yang buruk. Saya ketemu banyak orang Kristen yang serius ikut Tuhan, lakukan kebenaran, nggak dapat promosi-promosi di perusahaannya. Di tempat dia bekerja ada hambatan karena dia jujur, tidak mau korupsi juga, tidak mau menyetujui hal-hal yang salah di kantornya. Akhirnya teman-temannya nggak suka sama dia. Nah, kalau teman-temannya nggak suka sama dia karena dia jujur, karena dia ingin hidup benar di hadapan Tuhan, itu namanya salib. Kalau mau jadi muridku, siap untuk pikul salib, gitu. Tetapi namanya salib, Tuhan itu sudah ukurlah kekuatan kita seberapa, supaya kita berhasil. Jadi orang Kristen jangan hanya pengen menikmati berkat kebangkitan Yesus, kemenangan, dan kemuliaan yang Yesus berikan. Tetapi kita harus ikuti juga proses penderitaan kalau memang itu harus dilalui. Bukankah setiap kita mengikuti perjamuan kudus, sebenarnya kita juga sedang menegaskan kembali persekutuan kita dengan kematian Kristus. Berarti bicara tentang penderitaan Kristus, di mana kita berani mematikan keinginan berdosa kita dan mengarahkan hati kita mengikuti kebenaran Tuhan. Itu pasti sulit, itu berat dirasakan. Namanya pikul salib, pasti nggak enak. Murid Kristus berani melewatinya, walaupun berat. Dan yang ketiga, berani melepaskan segala miliknya. Ini juga berat ya, ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Melepaskan segala miliknya. Artinya hati kita nggak boleh cinta uang, karena cinta kita dengan Tuhan lebih besar daripada uang. Kita tidak cinta orang tua kita lebih besar dari cinta kita dengan Tuhan. Kita tidak akan mencintai pasangan kita, istri atau suami atau anak, lebih dari cinta kita dengan Tuhan. Demikian juga dengan sahabat-sahabat. Cinta kita dengan Tuhan lebih besar. Dan saya kasih tahu, kalau cinta kita dengan Tuhan besar, kita pasti akan punya kasih yang lebih besar terhadap orang tua, terhadap pasangan. Kita tidak akan membenci mereka pasti. Tetapi ada saat-saat tertentu ada konflik kepentingan, konflik hati ini. Pilihlah mengasihi Tuhan di atas segalanya. Bahkan dengan hal-hal yang kita miliki pun rela nggak kamu lepaskan itu. Orang yang kaya ikut Tuhan, Tuhan katakan jual seluruh harta bendamu itu, kekayaanmu, bagi-bagikan kepada orang miskin, baru ikut aku. Artinya, apa yang menghalangi kita mengasihi Tuhan? Apa yang membuat kita tidak masuk kriteria murid Kristus? Karena hal-hal yang sementara yang kita miliki melekat di hati kita lebih daripada
Tuhan yang melekat di hati kita. Kalau ingin jadi murid Kristus, Yesus yang menjadi pusat, bukan segala sesuatu yang kita miliki. Segala sesuatu yang kita miliki, kita arahkan pada Yesus Kristus. Untuk mengasihi Dia, untuk memuliakan Dia, untuk melayani Dia. Itu yang kita lakukan. Jadi saudara-saudara, apakah saudara selama ini sudah sampai pada tahap menjadi murid Kristus sebagai orang Kristen? Bagaimana hubungan-hubunganmu dengan orang-orang terdekatmu? Apakah engkau berani melepaskan ikatan emosional yang begitu kuat demi Kristus? Apakah engkau memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan Tuhan melebihi orang-orang terdekatmu? Sehingga ketika engkau diperhadapkan dengan pilihan mau salah atau benar, saudara tetap berani memilih yang benar. Lakukan yang berdosa atau yang benar, tetap berani melakukan yang benar. Apa yang ada di hatimu? Itu menunjukkan siapa yang terpenting. Kalau di hatimu Yesus yang terbesar, maka Yesus segala-galanya dalam hidupmu. Itulah murid Kristus sejati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Yesus Kristus sudah menebus kami, sudah memanggil kami. Tidak hanya bisa percaya dan menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi kami bersyukur karena kami semua dijadikan anak-anak Allah dan menjadi pengikut-pengikut Kristus. Bapa, kami ingin kami sebagai orang-orang Kristen hari demi hari itu bisa memenuhi kriteria sebagai murid Kristus, bukan sekedar penggembira di gereja, bukan sekedar orang yang memenuhi gedung gereja, tetapi kami sungguh-sungguh menjadi murid Kristus, baik di gereja maupun dalam kehidupan di masyarakat, dalam dunia kerja di mana kami beraktivitas, dimanapun berada, kami menunjukkan kami adalah murid-murid Kristus sejati. Kami rela kehilangan sahabat, kami rela kehilangan orang-orang yang istimewa, kalau memang itu harus, karena kasih kami kepada Tuhan lebih besar daripada kasih kami dengan siapapun juga. Ketika kami akhirnya harus mengalami hal-hal yang pahit, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak enak, kami tetap memilih ikut Tuhan. Bahkan kami rela lepaskan apa yang kami miliki demi Tuhan, karena kami sangat percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pilihan terbaik dalam hidup kami. Ketika kami melepaskan yang lain, kami dapat yang lebih baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, teguhkan kebenaran firman-Mu hari ini dalam hati setiap anak-anak-Mu. Bahkan bagi anak-anak Tuhan yang saat ini mengikuti Raise and God ini, mereka sedang galau dengan imannya, mereka sedang meragukan imannya, mereka sedang bimbang dengan identitasnya sebagai orang percaya karena tantangan-tantangan yang sedang mereka alami. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini kembali menggairahkan iman mereka. Mereka berani membuat keputusan terpenting untuk hidup mereka dan keselamatan hidup mereka. Bapa, teguhkan kembali iman mereka Tuhan, sehingga mereka kembali rela kehilangan banyak hal dalam hidup mereka demi memperoleh Yesus Kristus Tuhan, bukan sebaliknya. Kuatkan hati mereka. Bahkan saudara kami yang sedang sakit dalam penderitaannya, mungkin mereka juga mulai ragu apakah Tuhan sungguh-sungguh mengasihi mereka. Tapi biarlah Engkau menyatakan kehadiran-Mu, iman mereka kembali melihat bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Walaupun mereka sakit, sepertinya enggak ada jalan keluar. Ulurkan tangan-Mu Bapa, jamah mereka. Nyatakan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Oleh kehendak-Mu, oleh kuasa-Mu, biarlah mereka menjadi sembuh. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan kembali dipuji dalam hidup mereka. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, tetap setia ikut Tuhan Yesus apapun keadaannya, karena itu pilihan hidup yang terbaik. Kalau saat ini saudara sedang sakit, sedang dalam keadaan bermasalah dalam rumah tangga atau pekerjaan, atau saudara sedang mengalami situasi yang sangat berat dalam hidup ini, saudara stres, depresi,
Sungguh saudara butuh kekuatan dari Tuhan. Saudara ingin sahabat doa, silahkan menuliskannya di nomor telepon yang ada di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap Tuhan mengasihimu, tidak pernah meninggalkanmu. Dia akan menolongmu. Kalau saudara juga ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersusun